Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang sistem kerja cold storage. Berikut adalah nama anggota kelompok kami. Ya, cold storage atau biasa disebut dengan walk-in cooler atau walk-in freezer adalah sebuah tempat penyimpanan produk tertentu dengan temperatur tertentu pula, dan ukuran dari kabin cold storage ini pun relatif besar. Pada cold storage digunakan sistem refrigerasi kompresi uap. Kapasitas dari cold storage ini pun bervariatif, mulai dari kapasitas sedang hingga besar. Cold storage mempunyai beberapa komponen. Yang pertama adalah komponen utama. Komponen utama cold storage yang pertama adalah kompresor. Kompresor seringkali dianggap sebagai jantung dari sistem refrigerasi kompresi uap. Kompresor ini berfungsi menekan uap refrigeran sehingga menaikkan temperatur dan tekanan uap refrigeran tersebut. Selanjutnya, refrigeran dialirkan ke kondensor melalui discharge line. Yang kedua adalah kondensor. Kondensor adalah salah satu alat yang digunakan untuk proses perpindahan panas. Di kondensor ini akan terjadi proses kondensasi, di mana refrigeran akan berubah fasa dari fasa uap menjadi cair. Proses kondensasi terjadi karena uap refrigeran yang bertekanan bertemperatur tinggi melepas kalor ke lingkungan atau media pendinginnya. Yang ketiga adalah evaporator. Evaporator berfungsi untuk menyerap kalor dari udara sekitar ruangan atau beban kalor dari produk yang berada di sekitarnya, dan menggunakan kalor tersebut untuk mengubah fasa refrigeran dari cair menjadi uap jenuh. Komponen utama cold storage yang terakhir adalah katup ekspansi. Alat ekspansi berfungsi untuk menurunkan tekanan refrigeran cair dan mengatur laju aliran refrigeran ke evaporator. Ada beberapa jenis alat ekspansi yang sering digunakan dalam sistem refrigerasi kompresi uap, yaitu AXV atau Automatic Expansion Valve, TXV, Thermostatic Expansion Valve, dan pipa kapiler. Selanjutnya yaitu liquid receiver. Liquid receiver berfungsi sebagai penerima atau penyimpanan cairan refrigeran yang berasal dari kondensor, sehingga refrigerannya mengalir ke liquid lain benar-benar berfasa cair untuk berfungsi sebagai penampung refrigeran pada saat pump down. Umumnya liquid receiver berbentuk tabung, horizontal maupun vertikal. Kemudian selanjutnya yaitu filter dryer. Filter dryer digunakan untuk menyaring kotoran-kotoran yang terbawa oleh refrigeran cair dalam sistem dan mengeringkan refrigeran dengan cara menyerap uap air yang terdapat dalam refrigeran filter. Kemudian yaitu shake glass. Shake glass adalah alat yang digunakan untuk indikator mengetahui apakah refrigeran yang benar-benar berfasa cair dan menunjukkan jika ada uap air dalam sistem. Hal ini dapat terlihat dari indikator warna yang ada pada shake glass. Berfungsi untuk melihat apakah jumlah refrigeran yang terdapat dalam sistem sudah cukup atau belum. Selanjutnya yaitu solenoid valve. Solenoid valve berfungsi untuk menghentikan atau meneruskan aliran refrigeran dalam suatu sistem refrigerasi, di mana pengaturannya dilakukan oleh arus listrik. Solenoid ini terdiri dari katup dan rumah-rumah katup. Pada rumah-rumah katup terdapat kumparan dan pluger. Apabila pluger dari listrik, maka akan membuka medan magnet sehingga pluger terangkat ke tengah kumparan dan akhirnya lubang katup membuka. Aliran listrik dimatikan, maka medan magnet dan kumparan akan hilang. Yang selanjutnya yaitu termostat. Termostat berfungsi untuk mengatur temperatur dalam suatu ruang agar dapat dipertahankan pada temperatur yang konstan dan temperatur yang ditentukan. Alat ini dapat otomatis memutuskan dan menghubungkan kembali arus listrik. Kemudian yaitu oil separator. Oil separator berfungsi mencegah ikutnya oli bersirkulasi dalam sistem dan mengembalikan oli yang terbawa di saluran discharge. Ini yaitu gambaran, yaitu ada kondensor, receiver, filter dryer, dan lain-lain.
Selanjutnya yaitu sistem kerja cold storage. Yang pertama yaitu sistem kerja dimulai dengan masuknya refrigeran ke kompresor melalui pipa. Lalu di dalam kompresor terinjak berwujud gas bersuhu rendah. Yang kedua yaitu refrigeran masuk ke kondensor. Di dalam kondensor, wujud refrigeran berubah dari wujud gas bertekanan tinggi dan bersuhu tinggi menjadi berwujud cair dan bertekanan tinggi berwujud bersuhu rendah. Ketiga yaitu refrigeran di saluran liquid receiver. Kegunaan ini untuk menampung sementara cairan refrigeran yang keluar dari kondensor agar refrigeran yang mengalir ke atau ekspansi semuanya terbentuk cair. Yang keempat, refrigeran menuju solenoid valve. Solenoid valve berfungsi untuk mengalirkan dan juga menghentikan laju refrigeran secara otomatis saat sistem sudah mencapai suhu yang disetting. Kelima, yaitu refrigeran yang telah berubah menjadi wujud gas bersuhu rendah dan tekanan rendah masuk ke pipa-pipa evaporator. Fungsi dari evaporator adalah untuk menyerap udara suhu panas di dalam cold storage. Terima kasih, itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.